selamat pagi, semangat. Oke, Mbak Nuri. Iya, sip. Cindy. Ngomong apaan ya? Semangat. Semangat. Bani. Oke, Bani. Maskernya? Nah, cantik. Jangan dong. Itu mau selesai? Ya. Esram. Juga Iqbal. Boleh dilihat? Kami dari kelompok 9 untuk tugas mata kuliah konseling populasi khusus yang beranggotakan yang beranggotakan Anik Trihandayani 2020 01 57 90 18, lalu Novia Rahmawati 2018 01 5016, lalu Esron Mardianto 2019 01 57 90 38, lalu ada Cindy Mandasari 2018 01 5080, lalu ada Siti Nuri Sopiati 20 18 01 5090, lalu ada Lilis Hasanah 20 18 01 5017, lalu ada saya sendiri Gamal Ginal Akbar 20 19 01 57 0021, lalu selanjutnya ada Muhammad Iqbal Prayoga 20 18 01 5014. Ya, selanjutnya ini ada pembahasan dari kelompok 9. Yang pertama itu ada pengertian lansia, pengertian panti jompo, faktor penyebab klien menjadi penghuni panti jompo, lalu cara penanganan yang tepat bagi klien penghuni panti jompo, lalu layanan BK yang tepat bagi klien penghuni panti jompo. Yang pertama, lanjut usia atau usia tua. Pengertian lansia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Pada umumnya, lanjut usia di mana masa usia 60 tahun ke atas adalah masa akhir, ditandainya oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun, biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik. Sering pula diikuti dengan penurunan daya ingat. Walaupun mengalami perubahan, akan tetapi akan lebih lambat dari perkembangan sebelumnya. Oleh karena itu, lanjut usia merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia. Tahap akhir dalam rentang kehidupan sering menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 sampai 70 dan usia lanjut yang berkisar 70 sampai akhir kehidupan seseorang. Lanjut usia ditandai dengan adanya perubahan-perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek ini menentukan apakah pria atau wanita usia lanjut akan melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk. Usia lanjut dan fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya perubahan dalam hidup sebagaimana diketahui. Ketika manusia mencapai usia dewasa, mereka mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini,
dan semakin selanjutnya usia lanjut kemudian mati. Lanjut, karakteristik lansia. Adapun karakteristik lansia menurut Harkle, yang pertama, usia lanjut merupakan periode kemunduran. Selanjutnya, perbedaan individual pada efek menua. Usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Lanjut, berbagai stereotip orang lanjut usia. Sikap sosial terhadap usia lanjut. Orang lansia memiliki status kelompok minoritas. Menua membutuhkan perubahan arah, penyesuaian yang buruk, keinginan menjadi mudah kembali sangat kuat. Lanjut, masalah-masalah yang dihadapi lansia. Pertama, masalah ekonomi. Usia lanjut ditandai dengan menurunnya produktivitas kerja, memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. Kondisi yang tidak memungkinkan berarti masa tua tidak produktif lagi dan berkurang atau bahkan tidak penghasilan. 2. Masalah sosial. Memasuki masa tua ditandai dengan kekurangannya kontak sosial baik dengan anggota keluarga, anggota masyarakat maupun teman kerja sebagai akibat terputusnya hubungan kerja karena pensiun. Lalu yang ketiga, masalah kesehatan. Pada usia lanjut terjadi kemunduran sel-sel karena proses penuaan yang berakibat pada kelemahan organ. Kemunduran fisik, timbulnya berbagai macam penyakit, terutama penyakit degeneratif. Lalu yang keempat, masalah psikologis. Masalah psikologis yang dihadapi usia lanjut pada umumnya meliputi kesepian, terasing dari lingkungan, ketidakberdayaan, perasaan tidak berguna, kurang percaya diri, ketergantungan, keterlantaran terutama bagi usia lanjut yang miskin. Lalu selanjutnya ada panti jompo. Yang pertama itu rumah, tempat atau kediaman, asuhan, tempat memelihara anak yatim piatu. Derma, rumah tempat merawat yatim piatu, orang tua dan sebagainya. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya rumah, tempat kediaman, asuhan, rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim piatu. Derma, rumah tempat memelihara dan merawat orang jompo atau anak terlantar. Werda, tempat memelihara atau merawat orang jompo. Lalu selanjutnya, jompo menurut KBBI adalah fisik yang sudah lemah sehingga tidak mampu mencari nafkah sendiri. 2. Renta uzur. Lalu ada lanjutannya, itu dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa panti jompo, rumah atau rumah perawatan, merupakan sebuah tempat tinggal atau tempat penampungan bagi orang-orang yang tua. Panti jompo untuk menampung orang lanjut usia yang miskin dan terlantar untuk diberikan fasilitas yang layak, mulai dari kebutuhan makan, minum, sampai kebutuhan aktualisasi. Mula manusia usia lanjut dapat bertemu dan menjalin persahabatan dengan teman-teman sebaya. Selain itu, perawatan lansia menyediakan
positif, misalnya menyulam, menyanyi, renungan bersama, olahraga ringan, dan sebagainya. Panti jompo. Fungsi panti sosial Tresna Werda atau panti jompo adalah sebagai tempat untuk menampung manusia lanjut usia yang menyediakan fasilitas dan aktivitas khusus untuk manula yang dijaga dan dirawat oleh suster atau pekerja sosial. Secara umum, panti sosial Tresna Werda atau panti Werda mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu pusat pelayanan kesejahteraan lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan pokok lansia dengan sistem penyantunan di dalam panti. Lalu yang kedua, menyediakan suatu wadah berupa kompleks bangunan dan memberikan kesempatan pula bagi lansia melakukan aktivitas sosial, rekreasi, serta membuat lansia dapat menjalani proses penuaannya dengan sehat dan mandiri. Lalu selanjutnya ada tujuan panti jompo. Panti jompo adalah untuk menampung manusia lanjut usia dalam kondisi sehat dan mandiri yang tidak memiliki tempat tinggal dan keluarga, atau yang memiliki keluarga namun dititipkan karena ketidakmampuan keluarga untuk merawat manula. Sesuai dengan masalahnya lansia, pada umumnya penyelenggaraan panti Werda mempunyai tujuan antara lain: yang pertama ada Departemen Sosial RI di tahun 1997 agar terpenuhi kebutuhan hidup lansia. Lalu yang kedua ada agar di hari tuanya dalam keadaan tentram lahir dan batin. Lalu selanjutnya dapat menjalani proses penuaan dengan sehat dan mandiri. Lalu selanjutnya tuntutan profesi atau pekerjaan seorang anak atau anggota keluarga lain menyita hampir semua waktunya sehingga tidak lagi mempunyai kesempatan untuk memberikan perhatian dan perawatan kepada orang tuanya. Orang tua yang memasuki masa lanjut usia semakin terabaikan secara sosial, budaya, dan psikologis. Mereka merasa kesepian dan terlantar dalam rumah. Ketika fenomena ini semakin menguat dan mengarah yang lebih ekstrim, maka seyogyanya diperlukan sebuah institusi yang akan menjalankan atau mengambil alih fungsi-fungsi yang telah ditinggalkan atau diabaikan oleh keluarga. Dalam hal ini, ada sebuah panti jompo yang bernama Panti Jompo Werda yang melakukan salah satu panti jompo yang ada di Jakarta Selatan. Keberadaan panti jompo di masa sekarang dan akan datang semakin dibutuhkan. Panti jompo akan menjadi sebuah pilihan dan solusi atas perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, panti jompo tidak mesti dipandang sebelah mata atau dilihat sebagai institusi yang tidak memiliki nilai tawar dan nilai jual. Keberadaan panti jompo perlu terus mendapatkan penguatan atau reinforcement, baik dari segi kelembagaan, fungsi, dan kewenangan, termasuk penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta jangkauan pelayanan dan pengembangan program pelayanan yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan lansia secara kontemporer. Lalu selanjutnya ada berdasarkan kepemilikan. Yang pertama itu ada panti jompo milik pemerintah. Panti sosial ini berada di dalam naungan Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Departemen Sosial Republik Indonesia. Biasanya panti sosial ini tidak memungut biaya dari manula atau biasanya bersubsidi dan memiliki donatur spontanitas. Lalu selanjutnya ada panti jompo milik swasta atau yayasan. Panti jompo sosial ini tidak berada di dalam lingkungan Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
bersifat berdiri sendiri dan dimiliki oleh yayasan sosial yang mengorganisir panti secara langsung. Faktor yang mempengaruhi klien menjadi penghuni panti jompo. Semakin menua umur seorang, semakin ia membutuhkan tempat untuk berlindung dan mendapatkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya, terutama keluarganya. Tetapi pada kenyataannya, banyak para lansia yang malah tidak tinggal bersama keluarganya dan malah berada atau tinggal di panti sosial atau panti jompo. Bahkan ada juga yang malah terlantar. Ada beberapa faktor-faktor penyebab lansia tinggal di panti sosial atau panti jompo adalah: yang pertama, ketiadaan sang anak, keluarga, kerabat, dan masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupan. Lalu yang kedua, kesulitan hubungan antara usia lanjut dengan keluarga di tempat selama ia tinggal. Lalu yang ketiga, ketidakmampuan keuangan atau ekonomi dari keluarga untuk menjamin penghidupan secara layak. Lalu yang keempat, kehidupannya tidak dapat dipenuhi melalui lapangan kerja yang ada. Terus yang kelima, ada perbedaan nilai-nilai yang dianut antara para usia lanjut dengan generasi muda yang mengakibatkan timbulnya keresahan para usia lanjut. Lalu yang keenam, berkurangnya kesempatan keluarga untuk memberikan pelayanan kepada usia lanjut. Ada cara penanganan yang tepat untuk lansia di panti jompo. Merujuk pada masalah kebutuhan yang dihadapi lansia yang telah dipaparkan sebelumnya, lansia memerlukan pelayanan yang terkait dengan masalah dan kebutuhan mereka, meliputi pelayanan dasar, pelayanan kesehatan, pelayanan yang terkait dengan kondisi sosial, ekonomial, emosional, psikologis, dan finansial. Adapun jenis pelayanan yang diberikan dalam panti meliputi: yang pertama, tempat tinggal yang layak bagi lansia adalah yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan memiliki akses yang mudah pada fasilitas yang dibutuhkan lansia. Yang kedua, para lansia seyogyanya mendapatkan makanan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Lalu yang ketiga, pemanfaatan waktu luang merupakan. Yang keempat, bimbingan mental dan agama lebih ditunjukkan untuk mengatasi masalah emosional dan psikologis. Lalu yang kelima, pelayanan bagi lansia dalam panti diberikan sampai dengan lansia meninggal. Pelayanan yang diberikan merupakan perawatan jangka panjang atau long term care. Ada layanan bimbingan dan konseling yang tepat bagi lansia. Yang pertama itu layanan penguasaan konten. Yang kedua itu layanan konseling perorangan. Yang ketiga itu layanan bimbingan kelompok. Yang keempat itu layanan konseling kelompok. Selanjutnya ada pola penanganan warga binaan sosial atau WBS, Panti Sosial Tresna, UMT Budi Mulia. Jadi simpulannya adalah ciri-ciri usia lanjut cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri yang buruk daripada yang baik, dan banyak kesengsaraan daripada kebahagiaan. Pada lansia akan terjadi proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti
dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan, sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, lansia perlu diberikan penanganan khusus di panti jompo, seperti jumlah tenaga pelayanan yang diperlukan akan lebih banyak, terutama untuk perawatan kesehatan dan bantuan untuk kegiatan sehari-hari, seperti tenaga perawat kesehatan di Pramu Werda.